Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Perjalanan Maut. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Setelah sampai di pasar, Andini meminta izin untuk menuju panti yang letaknya bersampingan dengan toko kelontong. Andini menunjuk panti itu kepada Aki dan berjanji akan kembali setelah 30 menit. Aki mengiyakan dan mereka pun turun dari mobil. Setelah selesai mengambil pesanan di toko langganan yayasan, Aki berdiri di samping mobil menunggu Andini keluar. Lama ia menunggu, tetapi gadis itu tak kunjung keluar. Aki sempat khawatir, bagaimana jika gadis itu kabur? Apa yang akan dia katakan kepada Ibu Nuri, pengurus yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbah Putri? Tidak seharusnya aku mengizinkan anak itu ikut, sesal Aki. Namun perasaannya begitu lega saat ia lihat Andini keluar pagar dari rumah panti. Dia diantar oleh seorang wanita berkerudung panjang. Mereka berpelukan. Andini terlihat mengusap air matanya dan mengangguk, seolah dia mengerti maksud perkataan ibu itu. Tetapi tak ada sosok anak kecil di situ. Aki sedikit penasaran, kenapa adiknya tidak ikut mengantar sang kakak keluar. Andini menghampiri Aki Toha dan meminta maaf karena telah menunggu lama. Aki hanya mengangguk dan mengajak Andini untuk cepat masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, sosok Andini berubah total. Seorang gadis ceria kini diam 1000 bahasa. Aki Toha tak mau terlibat lebih jauh. Dia hanya fokus ke jalanan dan fokus pada tugasnya di awal. Adik saya diadopsi, Ki, ucap Andini dengan berlinang air mata. Aki terdiam, seraya berkata, "Bagus dong, jadi kamu gak akan khawatir kalau sudah mau berangkat." Ia coba menghibur. "Saya senang, tapi saya juga merasa bersalah. Baru beberapa minggu saya tinggal, Aini sudah ada yang mau mengadopsi. Mungkin selama ini banyak orang tua asuh yang ingin mengadopsi dia, tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya." Andini mencoba menahan air matanya. "Kalau kamu berpikir seperti itu, gak akan ada rasa syukurnya. Saat ini yang pasti adikmu sudah ada di tempat yang bagus. Sudah ada yang urus, bisa sekolah sampai lulus. Nah, sekarang tinggal kamu yang berusaha buat masa depanmu." Andini menatap Aki Toha. Dia tersenyum. "Terima kasih, Aki." Suasana hati Andini pun kembali ceria. Mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba. Di pagi hari sebelum kecelakaan, Bu Nuri meminta Aki Toha yang menjadi supir bis untuk membawa para calon TKI ke kota seberang. Tanpa rasa curiga ataupun prasangka buruk, Aki mengiyakan.
Mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbah Putri yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung imigrasi. Agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu sehingga esok pagi bisa datang tepat pada waktunya. Dari 13 calon TKI itu ada Andini yang ikut dalam perjalanan. Saat mereka berpapasan, Andini terlihat begitu bahagia. Ia tersenyum kepada Aki seakan hari itu adalah hari yang paling ia tunggu. Semuanya berjalan normal. Namun di tengah perjalanan, ada mobil yang memotong jalur bus dan berhenti tepat di depannya. Aki sontak mengerem mendadak dan semua penumpangnya pun terbangun dari tidurnya. Aki hafal betul mobil sedan itu. Ya, mobil sedan itu adalah mobil Mbah Putri. Seseorang turun dari kursi pengemudi. Dilihatnya sosok yang tak asing. Seseorang yang ia kenal. Sabto, rekan sesama supir di yayasan itu yang sekarang menjadi supir pribadi sekaligus asisten Mbah Putri. "Dari sini biar aku yang bawa," ucap Sabto yang menghampiri Aki. "Terus Mbah Putri?" tanya Aki. "Ya kamu yang bawa, ayo cepetan turun, sudah gak ada waktu. Dan nanti kau ikuti bis ini dari belakang ya." Aki menuruti permintaan Sabto tanpa bertanya lebih lanjut. Namun, Aki sedikit takut karena semenjak kejadian itu, ini pertama kalinya dia bertemu lagi dengan Mbah Putri. "Selamat malam, Mbah." Aki langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi. Mbah Putri tidak menjawab apapun. Dia hanya terdiam. Bis pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Begitu pula mobil sedan yang dikemudikan Aki. Di perempatan lampu merah, bis yang seharusnya lurus menuju rumah Mbah Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri yang membuat Aki bingung. Apa Sabto salah jalan? Bisik Aki pelan pada dirinya sendiri. "Sudah ikuti saja," bentak Mbah Putri dari kursi belakang yang langsung dituruti Aki. Bis melaju semakin jauh meninggalkan kota. Malam semakin gelap. Bis perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok. Hutan yang begitu jauh dari pemukiman warga. Dan hutan yang senantiasa menyimpan berjuta misteri di dalamnya. Aki menyadari sesuatu. Itu adalah hutan tempat di mana Aki menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Para gadis yang tertidur pulas itu tak pernah menyadari jika jalur bis yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput. Bis berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah datangi. Firasat Aki benar. Para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam itu. Andai kamu tidak cerewet dan menceritakan semua ini kepada kakakmu itu, sudah pasti posisi Sabto akan menjadi milikmu.
Ucap Mbah seraya Aki melihat Sabto masuk ke dalam hutan sendiri dan meninggalkan bis di tepi jalan. Aki diam, dia tidak menjawab. Dia tersadar jika Mbah bukanlah orang sembarangan, bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan. Ada rahasia besar yang mengikuti perjalanan Mbah Putri sepanjang hidupnya. Sabto keluar dari hutan dan naik kembali ke dalam bis. Di situ Aki lihat Sabto mengiring para gadis itu masuk ke hutan satu persatu. Aki yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Para gadis itu akan ditumbalkan kepada makhluk hitam besar itu. Aki gusar, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kejadian itu. Mbah Putri yang melihat gerak-gerik Aki geram, seraya berkata, "Ayo turun, biar kau saksikan sendiri bagaimana ritual itu. Mungkin ini akan menjadi pengalaman terakhirmu berada di dunia busuk ini." Aki enggan, dia tak mau terlibat lebih jauh. Namun, sorot mata Mbah yang ia lihat dari kaca spion membuatnya tak kuasa menolak. Mereka berdua turun dan masuk ke hutan. Mereka berjalan lumayan jauh menuju tempat yang tak pernah ia sadari akan mengantarkannya kepada kematian para gadis itu. Aki mengikuti Mbah dari belakang tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Aki hanya mencoba mengikuti suara langkah Mbah yang menginjak dedaunan kering. Suara daun kering berbelok ke arah kanan. Aki ikuti itu. Namun, suara langkah itu semakin cepat. Aki berusaha mengikuti. Semakin cepat, dan semakin cepat. Hingga tak ada suara langkah yang terdengar lagi. Aki tersesat. Dalam langkahnya dia terus berdoa, memohon perlindungan yang maha kuasa. Namun apa daya, ketakutan itu terus menyelimuti. Pundak Aki ditepuk dari belakang dengan sangat keras. "Astagfirullah, siapa itu?" Tetapi tak ada jawaban. Aki kembali berjalan. Semakin ia berjalan masuk ke dalam hutan, semakin kuat gangguan itu datang. Kini kakinya ditarik hingga ia terjatuh. Aki terbangun. Aki kembali berjalan sambil terus berdoa. Hutan seakan melarang Aki untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Hingga muncul sosok wanita bergaun putih berdiri membelakangi Aki. Aki mundur dan berniat kembali ke jalan. Namun langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan. Teriakan para gadis itu. Tanpa menghiraukan wanita bergaun putih, Aki terus berlari. Wanita itu tertawa melengking membuat telinga Aki sakit. Dan saat Aki spontan menoleh, dilihatnya seorang gadis berlumuran darah dengan leher yang hampir putus tertawa melihat Aki. Iya,
dialah gadis itu. Gadis yang berlari meminta pertolongannya dulu di pinggir hutan. Dan mungkin seperti inilah nasib para gadis itu nantinya. Aki kembali berlari hingga akhirnya sampailah ia di sebuah rumah besar. Rumah tua di dalam hutan yang tak pernah Aki bayangkan akan menjadi saksi pembantaian itu. Rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang hutan ini. Rumah yang besar, kokoh dan juga gelap. Di situ Aki lihat tak ada listrik, hanya lampu minyak dan petromak yang menerangi seisi rumah itu. Aki berjalan perlahan dan sampailah ia di pintu belakang rumah. Tetapi tiba-tiba angin berhembus dengan kencangnya. Namun Aki tetap teguh. Dilihatnya jendela kaca samping rumah. Dan di situ ia lihat Mbah Putri dan Sabto beserta para rombongan gadis itu sedang menyantap makan malam. Makan malam itu berlangsung sunyi, tak ada obrolan yang berarti. Hingga perlahan, satu persatu gadis itu ambruk. Mereka tertidur tepat di atas meja makan. Aki berpikir lama. Mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu, melainkan teriakan dari gadis-gadis yang sebelumnya telah menjadi korban dari kebengisan Mbah Putri. Aki kembali melihat ke dalam rumah dan betapa terkejutnya dia saat ia lihat mata Mbah Putri mengarah ke jendela. Mata mereka bertemu. Aki spontan menunduk hingga ia dengar Mbah Putri tertawa dengan sangat kerasnya. Aki kembali berdiri. Dia tak mau kalah dengan rasa takutnya. Mbah Putri masih memandang ke arah jendela. Ia lihat Aki sambil tersenyum simpul seakan mengisyaratkan ini belum seberapa. Sabto mendudukkan gadis itu satu persatu kembali ke posisi semula. Sampai beberapa menit kemudian muncul sosok makhluk hitam keluar dari arah pintu belakang. Sosok itu yang membuat Aki tak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Dengan kukunya yang panjang, dia menyobek leher gadis itu satu persatu. Dia hisap darahnya tanpa tersisa. Dia grogoti isi kepalanya hingga wajahnya pun dia hancurkan. Aki yang menyaksikan itu tak bisa menahan mual dan ngeri. Langkahnya kaku. Ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu. Atau setidaknya berlari sekencang-kencangnya. Namun Aki tak mampu. Ia seperti dikutuk. Untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk sebangsanya. Ya, Mbah Putri atau para manusia. Satu persatu gadis itu meregang nyawa hingga akhirnya gadis terakhir, ia adalah Andini. Gadis ramah yang Aki kenal, kini dalam hitungan detik nyawanya pun akan melayang. Makhluk itu terdiam. Dia lihat wajah Andini dengan seksama.
Dibelainya pipi Andini dengan kukunya yang panjang. Dan sesekali ia lihat wajah Mbah Putri. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun terlihat Andini mulai tersadar dari tidurnya. Ia melihat sekelilingnya dipenuhi darah dan mayat teman-temannya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Andini berteriak sekencang-kencangnya yang membuat Pak Sabto segera menahannya untuk kabur. Mbah berdiri. Ia langsung memukul Andini hingga pingsan. Aki tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri terpaku sampai akhirnya tangannya ditarik oleh Sabto yang baru keluar dari dalam rumah. "Sudah, sampai sini saja kamu tahu." Sabto menarik tangan Aki dan menyeretnya pergi dari situ. "Ada apa ini, Toh? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa ikut-ikutan seperti itu?" Aki terus mencecar berbagai pertanyaan yang selama ini ia tahan kepada Sabto. "Aku gak punya pilihan lain. Aku terpaksa. Anakku sakit dan butuh banyak biaya. Mbah Putri menawarkan aku posisi di mana aku bisa mendapatkan uang banyak yang cukup untuk hidup keluargaku." Sabto menahan air mata sambil tetap membawa Aki pergi jauh meninggalkan rumah itu. "Lalu makhluk itu, dia iblis peliharaan Mbah?" tanya Aki. "Bukan, itu suami Mbah Putri," terang Sabto. Langkah Aki terhenti. Sabto yang sedari tadi menarik tangan Aki juga ikut terhenti. "Mereka dulu orang biasa, sama seperti kita. Namun karena hasutan iblis, mereka bersekutu untuk mendapatkan harta yang sekarang ini mereka miliki. Dengan bayaran yang sangat mahal, 100 nyawa perawan. Yayasan itu hanya kedok saja. Simbah telah melakukan hal itu sejak lama." Saat itu tenggat waktu yang diberikan kepada mereka habis, membuat suami Simbah berubah menggantikan iblis itu. Dan jika dalam purnama ke-10 nanti kesepakatan 100 nyawa itu belum terpenuhi juga, maka giliran Simbah yang akan berubah menyerupai suaminya, cerita Sabto. "Kapan purnama ke-10 itu?" tanya Aki. "Malam ini." "Lalu apa yang terjadi barusan?" tanya Aki. Sepertinya suami Simbah tertarik pada gadis itu. Ia menginginkan gadis itu untuk menemaninya di hutan ini yang tentu saja ditolak keras oleh Simbah, terang Sabto. "Dia adalah gadis ke-100, lanjut Sabto. Aki terdiam. Ia tak tahu harus merespon seperti apa setelah mendengar cerita yang mengerikan itu. Suara teriakan terdengar begitu keras berasal dari rumah itu. Itu bukan suara Andini, melainkan suara Mbah Putri. "Kamu cepat pergi dari sini, sembunyi sebisamu, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Simbah." Sabto melepas pegangannya dan berlari kembali ke rumah besar itu. Aki yang terus mendengar teriakan itu berlari keluar hutan. Dia ingin cepat pergi dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Dan cerita Aki Toha berakhir sampai di sini. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan nasib Andini?
Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.